Shalom everyone, welcome to Everyone's Story when everyone has a story and story for everyone. Halo semua, apa kabar? Selamat tahun baru untuk kamu-kamu yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, teman-teman, adik-adik ya. Apa kabar? Semoga di tahun ini kita semakin lebih baik lagi ke depannya, semakin bagus, semakin baik, semakin sehat, semakin dekat sama Tuhan udah pasti ya. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Permasalahannya juga istimewa, tapi bagaimana Tuhan, perkenanan Tuhan di hidup hambanya ya. Di hidup hambanya itu jadi berkat buat kita. Hari ini kita dapat privilege untuk mendengarkan kesaksian dari Tante Liana. Selamat datang Tante, juga ada Tante Elis sebagai rekan pelayan dan menemani saya ya hari ini ya. Oke, Tante Liana apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, tahun Luar baru biasa, sama tahun ya. baru Tante Liana. Tante Elis selamat tahun baru ya. Kita jangan tegang-tegang banget nih ya. Oke, hari ini kita mau bahas, aku mau tanya-tanya sedikit soal kesaksian yang saya ada sedikit denger lah ya, betapa Tuhan menguatkan Tante gitu. Boleh cerita gak ke kita sebetulnya apa yang mau Tante bawa untuk kita dengarkan semua di sini? Di sini saya mau cerita awal saya 2 tahun terakhir kemarin ya. Ya Tuhan izinkan saya dan keluarga mengalami proses ini. Awalnya memang berat banget gitu ya. Saya harus ngadepin ini gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan, mungkin saya juga nggak tahu ya. Masih bisa ada di sini atau enggak gitu ya. Saya juga dikelilingi oleh teman-teman pelayanan juga yang kasih support juga gitu ya, di dalam komunitas juga gitu. Saya boleh cerita awal saya Ya, boleh, ini ya. Suami saya kan orangnya selalu percaya sama orang gitu ya. Di saat ada teman yang minta bantuan ke kita gitu. Awalnya sih mereka bilang buat memperluas usahanya gitu. Terus suami saya kasih karena mereka waktu itu datang dengan nangis-nangis, hujan-hujan lagi jauh-jauh gitu dari rumahnya dia ke rumah saya itu kan jauh banget gitu. Hujan-hujan, nangis-nangis, minta tolong gitu ya. Minta dibantu gitu ya untuk dana gitu apa segala macam. Akhirnya suami saya pikir ya sudahlah, kita mau mengampuni mereka juga karena yang sebelum-sebelumnya kita juga pernah bekerja sama dengan mereka itu. Hasilnya kita tuh dibohongin terus gitu ya. Cuman kemarin 2 tahun terakhir kemarin itu mereka datang lagi minta tolong, ya udah kata suami saya ya udah kita bantu aja lagi gitu kan. Ya udah akhirnya dibantu, mereka pun berjanji sama saya sama suami untuk tidak mencelakakan. Ya, mereka bilang tenang kok Cici, kita mah gak akan nyelakain gitu ya. Kita akan pegang janji kita gitu untuk tidak mencelakakan Cici sama Koko gitu. Ya singkat cerita 2 tahun terakhir ini tidak ada uang yang masuk ke kita sama sekali. Jadi gitu. intinya utang itu tidak dibayar. Tidak dibayar gitu kan. Terus terang suami saya inginnya memproses secara hukum gitu. Tapi saya kembali lagi hati nurani saya tuh, saya ngelihat anak-anak mereka itu masih ada yang masih kecil ya. Saya kasihan banget gitu ya. Gimana kalau orang tuanya itu sampai masuk penjara itu, saya nggak kebayang gitu kan. Apalagi ngelihat yang kecil, kan ini anaknya perempuan semua gitu ya, masih kecil, kasihan gitu. Saya nggak mau gitu. Akhirnya saya bujuk suami untuk udahlah nggak usah, saya bilang udah semua serahin sama Tuhan, biar Tuhan aja yang menghakimi mereka gitu, kita nggak usah gitu kan. Itu akhirnya ya berjalan waktu, saya tiap ini bujuk suami udah nggak usah gitu. Akhirnya luluh juga, ya udahlah gitu ya, ngikutin saya, ngikutin anak-anak juga nggak setuju kalau kita proses mereka secara hukum gitu. Itu sih awalnya. Jadi ini
yang pinjam uang ini ke om sama tante ini adalah rekan pelayanan. Iya betul, rekan Oh, pelayanan. oke. Kami juga udah kenal lama banget gitu di Oh, komunitas juga gitu. oke. Waduh, ini sering terjadi ya teman-teman. Bahkan justru yang jadi problem malah orang-orang yang harusnya membangun kita dalam iman, bertumbuh bersama dalam gereja, malah jadi orang yang justru Iya, salah satunya. Nah itulah ya. Terus gimana tante untuk setelah kejadian itu, om sama tante akhirnya kan dia nggak bayar tuh, akhirnya iya, hutangnya. iya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah gimana proses apa yang terjadi, permasalahannya gimana setelah itu, Ya setelah dia nggak otomatis bayar? kan karena mereka nggak bayar sama sekali, otomatis keuangan kita kan tersendat. Oke. Ya, kita ngasih pinjaman ke mereka itu kita awalnya pinjam ke bank. Wow, wow. Buat ya itu ya buat ngasih pinjam itu kita kan pinjam ke bank gitu kan. Nah berarti kan karena tersendat keuangan kita tuh nggak bisa bayar cicilan Ke lagi ke bank. bank. Oke. Selama setahun terakhir kemarin itu kita tuh nggak bisa sama sekali gitu. Awal-awalnya waktu kita nggak sebulan ya, waktu beberapa hari kita macet gitu, mandek nggak bisa bayar, pihak bank tuh udah datang ke rumah. Udah ini gimana nih gitu, pembayarannya kok seperti ini gitu kan. Nanti kalau misalnya 2 atau 3 bulan kita nggak bisa bayar, mau nggak mau rumahnya nanti dilelang gitu, disita gitu ya sama pihak bank gitu kan. Oke. Nah dari situ ya secara manusia saya sakit hati banget gitu ya. Pasti. Maksudnya kok orang lain yang berbuat, kita tuh harus menanggung beban semuanya gitu kan. Ya awal-awalnya pastilah sedih, marah, kecewa gitulah, udah segala macem gitu kan. Gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, saya juga waktu itu yang benar-benar di titik yang terendah itu, yang benar-benar ya Tuhan, saya udah nggak bisa bayar lagi gitu ke bank gitu Oke, ya. oke. Saya nggak mau juga pinjam ke sana sini gitu, Iya. minta bantuan apa, saya udah nggak mau gitu kan. Karena ini bukan solusi buat kita gitu ya, Betul, untuk betul. pinjam sana, malah mungkin malah jadi memperbanyak utang kita gitu kan kalau kayak gitu. Lalu apa yang Akhirnya terjadi? saya putuskan, saya berdoa sama Tuhan, saya mau serahin semuanya sama Tuhan. Oke. Biar Tuhan yang berkehendak itu. Apapun yang terjadi saya mau ikhlas. Saya mau mengikhlaskan semuanya, kalaupun misalnya rumah harus terjual, misalnya harus benar-benar hilang lah gitu ya. Saya mau ikhlaskan semuanya, saya mau mengampuni orang ini gitu. Saya udah nggak mau mengingat-ingat lagi gitu. Seperti itu sih. Tante berkeputusan seperti itu, sepakat sama om bareng-bareng untuk kayak udahlah kita ikhlasin aja gitu. Awalnya enggak. Itu kan perlu Iya. banyak pertimbangan dan Iya. sangat pergumulan, bener nggak Tante Elis? Iya, Apalagi betul. kita harus mengorbankan Iya. keluarga ya. Iya. Ada anak-anak di dalamnya, apalagi Tante ada anak 2 ya. Iya, Aku iya. Berarti kan otomatis mereka terkena dampak juga Iya, kan Tante. betul, betul. Nah gitu, terus itu pergumulan om dan tante gimana tuh melawan? Kan itu sebelum mengambil keputusan itu pasti ada pertimbangan yang sangat luar biasa, benar nggak Iya, Tante? iya, betul. Awalnya saya nggak sepakat sama suami, karena Oke. kalau suami tetap pokoknya harus ditagih gitu Oh uang gitu, ini, oke. nggak bisa diem aja gitu. Kita mau gimana katanya ke depannya gitu kan. Tapi kalau saya waktu itu Tuhan pernah tegur saya, Tuhan bicara sama saya begini, katanya kamu percaya sama saya, tapi kok kamu masih khawatir, masih bimbang, masih takut gitu ya. Bener banget. Sudah serahin aja semuanya sama saya, biar saya yang bertindak, saya yang bekerja gitu. Makanya waktu itu saya berdoa seperti itu. Saya bilang, ya Tuhan, ya udah saya sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Sudah nggak berdaya Nggak ya. berdaya Betul, gitu. betul. Saya serahin semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali hidup saya dan keluarga. Itu aja waktu itu. Ih, saya merinding Tante. Soalnya kan mungkin relate ya sama kehidupan kita yang sudah berumah tangga ya Tante Elis terutama gitu. Bagaimana kita membangun itu, kemudian tiba-tiba ibaratnya morat-marit Iya. karena bukan kesalahan kita Iya. gitu ya. Sepertinya ada kebayang dan seperti kerasa gitu ya. Terus tiba-tiba Tante mengambil keputusan untuk ya udah kita ikhlasin aja. Kita berserah sama Tuhan biar dia menjadi tanggung jawab Tuhan. Saya
mengikhlaskan, mengampuni Iya, gitu kan. betul. Itu luar biasa banget sih teman-teman. Nggak cuma orang yang punya hati mengasihi Tuhan yang bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Betul. Karena itu sangat tidak mudah loh. Iya, Banyak betul. yang dikorbankan, benar nggak Tante? Iya, betul-betul. Sampai saya sama temen aja ada yang saya bilang kan saya mau ikhlas gitu ya. Sampai teman saja bilang, teman saya, mana mungkin sih uang itu kan bukan uang yang 1 juta 2 juta Wah, gitu. betul Mana banget. mungkin kamu bisa ikhlas? Kayaknya saya nggak percaya gitu. Teman saya aja sampai bilang begitu gitu. Tapi saya bilang saya mengampuni dia, saya mau ikhlasin apapun yang terjadi, walaupun saya harus kehilangan rumah, nggak apa-apa. Saya bilang yang penting saya bisa bayar utang ke bank, ke orang-orang yang dulu pernah bantu saya gitu kan. Asal saya terbebas dari beban itu aja. Saya bilang nggak apa-apa saya harus kehilangan rumah gitu, yang penting ya itu saya mau bebas dari beban saya gitu. Betul. Berarti Tante mengambil keputusan untuk ikut apa kata Tuhan Iya, ya waktu betul. itu ya, luar biasa banget. Terus aku mau nanya, kan di dalam permasalahan ini kan berarti kan Tante Elis ada sebagai teman pelayanan ya, yang ada waktu itu pada saat di dalam proses Tante waktu itu. Aku mau tanya dari Tante Elis waktu itu gimana pandangan Tante sebagai rekan pelayanan, apalagi kan Tante Elis nih, kalau teman-teman yang belum tahu, Tante Elis sama Tante Liana ini pelayanan bersama, mereka bersama-sama tertanam di GBI Aruna 3PM ya, sebagai diaken dan diakonis ya pelayanannya. Gimana tuh Tante? Coba aku pengen tahu gimana, apa yang waktu itu Tante lihat dari Tante Liana, kemudian apa yang terjadi gitu. Coba point of view-nya Tante Elis melihat Tante Liana waktu itu. Ya, makasih. Kalau waktu pertama saya lihat waktu awal-awal memang mereka itu sangat down ya gitu. Yang saya lihat ini sangat luar biasa dari Ciliana itu nggak mudah menghadapi, terutama menghadapi suami dan anak-anak ya. Betul, Kalau omongan dari luar itu masih bisa diabaikan gitu ya. Tapi saya tahu tuh tekanannya sangat mendalam itu dari pihak keluarga di dalam. Ya? Okay. Cuma seperti yang tadi Ciliana katakan, itu keputusan dia sendiri. Memang awalnya saya lihat juga Ciliana juga gak bisa tiap ngomong dia pasti nangis, tiap ngomong nangis. Tapi memang saya melihat waktu ke waktu itu perkembangan Ciliana memang dia mengambil keputusan sendiri bahwa ya udah saya yang akan duluan lah istilahnya gitu. Walaupun memang seperti tadi dikatakan keputusannya dia sendiri ya, nggak sama suaminya. Sampai lambat laun saya lihat perkembangan suaminya juga bisa cooling down seperti sekarang. Itu yang saya lihat. Wow, Tante luar biasa banget. Hubungan Tante sama Tuhan ini yang perlu kita contoh sebagai wanita. Pertama, kedua ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang sedang mengalami sekarang ya, mungkin ada di posisi yang sama ya. Tante boleh kasih tahu nggak, kenapa sih kalau saya dari pihak saya sebagai ibu muda ya, kenapa sih Tante mengambil keputusan itu? Bukankah Tante kita harus nurut, kalau saya nih menurut emosi saya nih, laporin aja gitu kan. Iya, Kalau betul. Tante kenapa? Apa yang menjadi pertimbangan Tante untuk ya udah saya dengar kata Tuhan, kita harus mengampuni, mengikhlaskan uang yang tidak 1 juta 2 juta itu ya. Iya. Untuk ya udah gue mau berdamai nih, gue pengen saya pengen mengambil damai sejahtera Tuhan ada dalam diri saya gitu. Apalagi Tante di dalam posisi itu masih bisa mikir gimana anaknya. Padahal ya Tante kan juga punya anak ibaratnya. Iya, betul. Harusnya bukan nih kan ini si anggaplah aku Tom and Jerry yang warna merah ya gitu, maksudnya yang si jahat itu kan gue juga punya anak gitu kan, gue juga harus mikirin anak gue ibaratnya ya. Mungkin orang-orang di luar sana pasti akan berpikir sama. Apa yang membuat Tante berpikir bahwa ya udah saya harus ini mengikhlaskan gitu, saya harus mengampuni, saya mau damai sejahtera Tuhan gitu. Itu kan perlu pertimbangan yang luar biasa. Saya pengen tahu deep down apa yang menjadi kunci Tante untuk oke lah aku harus mengampuni gitu. Iya, saya berpikir seperti itu. Waktu itu saya hanya lihat pada diri saya sendiri gitu ya, sama keluarga. Dulu aja kita nggak punya apa-apa gitu ya. Oke. Gitu. Karena semua yang kita miliki ini hanya titipan semuanya gitu ya. Jadi waktu itu saya ikhlasin apa yang kita punya, kalaupun harus hilang tuh saya ikhlas gitu. Saya benar-benar saat memutuskan itu sukacita, damai sejahtera itu terasa banget gitu. Nggak ada keinginan buat marah sama orang itu, nggak ada gitu.
Luar Jadi biasa udah yang banget ya. lepas banget gitu, udah tenang gitu, hidup tuh jadi tenang aja gitu, nggak ada kepikiran. Meskipun secara ini saya kadang kalau lihat anak gitu ya suka nangis gitu ya, karena waktu itu kan anak saya yang besar harus masuk sekolah SMA, uang nggak ada. Gitu. Waktu itu Ci Alis sempat telepon saya, gimana katanya Jelo udah daftar apa belum? Terus terang waktu itu belum daftar sama sekali. Oke. Pada waktunya udah mepet sih waktu itu ya. Ci Alis waktu itu juga bilang ya udah daftar aja, nanti dibantu gitu ya. Tapi waktu itu saya memang sempat nolak ya Ci, nggak usah lah Ci gitu kan, biarinlah kita mau berusaha dulu gitu. Saya nggak mau ngebebanin orang dulu gitu ya. Saya mau tetap berusaha meskipun ya sakit sih sebetulnya gitu. Kalau lihat anak nggak sekolah gimana gitu ya. Iya betul. Gitu. Anak selalu menjadi pertimbangan terberat kita ya, Iya. Tante. Biar gimana pun mereka terdampak Iya, gitu kan. gitu. Terus gimana tuh Tante sikap Tante terutama sebagai ibu ya, kan kita bertanggung jawab untuk mentalnya mereka, Iya, kesehatan jasmani dan rohaninya mereka. Untuk Tante maintain itu gimana tuh Tante sama anak-anak? Pasti kan mereka udah bukan, maksudnya udah usia yang sudah mengerti ya gitu. Iya betul. Awalnya mereka marah. Sorry Tante, yang pertama umur berapa anaknya? Umur 16 tahun. 16, yang Ya. kedua 9 Kedua ya? 9 tahun Dua-duanya lebih, cowok ya, ya? cowok Tante? dua-duanya. Oke. Lalu Tante? Ya awalnya mereka marah sama orang tersebut gitu ya. Udah segala nyumpahin lah segala macam. Cuman saya tekenin lagi sama mereka, udah nggak usah marah. Ya, semua ini terjadi tuh atas seizin Tuhan. Yes. Ya, biarin rumah kita terjual, hilang gitu ya. Tapi kita tenang, damai sejahtera gitu. Kita nggak pusingin lagi utang atau segala macam gitu ya. Nggak apa-apa, kita mulai lagi dari awal gitu kan. Terus yang besar juga kan dulu sekolah pengennya di yang lebih bagus lah ya sekolahnya. Cuman karena keadaan itu saya juga nggak mau maksain harus di sekolah yang ini gitu kan. Yang penting kamu bisa sekolah, saya bilang gitu kan. Karena kan mama papa juga kan harus lihat keuangan gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu pengen di sekolah yang bagus, kalau mama papanya nggak sanggup, tetap aja kan gitu. Nanti kamu juga yang malu kan kalau setiap bulan harus ditagihin SPP atau segala macam gitu. Yang kecil juga sama. Kalau yang kecil sampai sekarang dia suka marah. Masih suka nginget orang tersebut gitu. Cuman ya saya sih pelan-pelan kasih tahu dia nggak boleh marah. Kita harus mengampuni meskipun dia seperti itu, ya udah biar Tuhan aja yang menghakimi dia, biar dia sama Tuhan aja gitu. Kita berdoa aja, doain dia aja gitu. Berarti Tante dukung secara ini ya, mental juga Tante, secara rohani juga Tante timpa terus ya, supaya mereka juga jangan sampai ada rasa akar pahit gitu kan, biar gimana kan itu sangat berdampak di hidup mereka ya. Apalagi mereka tahu orangnya Tante lihat ya. Kalau itu temennya si papi kan masih mending ya, ini masalahnya mereka kenal. Karena gitu. udah deket sih maksudnya, jadi kan, pasti orang terdekat lah ibaratnya gitu. ya. Karena kan setiap hari saya selalu ingetin dia, udahlah nggak usah dicari, ngapain gitu ya. Capek-capek saya bilang gitu, udah biarin aja. Gitu. Kita udah hidup tenang sekarang, udah saya bilang gitu. Berarti sangat berperan banget ya Tante sebagai pembisik yang bijaksana untuk Om ya, luar biasa banget. Saya harus belajar banyak dari ibu-ibu ini ya, yang begitu sabar ya. Saya harus banyak sabar sekali. Tante, dalam permasalahan ini Tante pernah berpikir nggak sama Om untuk udah deh kita nggak usah pelayanan deh? Iya. Udah deh kita out aja deh dari pelayanan. Sebetulnya sih bukan karena permasalahan ini aja gitu kan. Bukan dari masalah ini aja, ada banyak hal juga gitu ya. Kami memutuskan untuk udahlah gitu, kita mundur aja dari pelayanan gitu. Daripada berdampak ke orang juga jadi nggak enak gitu. Waktu itu kan berpikirnya seperti itu. Saya nggak mau lah kalau di dalam pelayanan ada perselisihan atau apa, saya nggak mau gitu jadi kan. Jadi hambatan Iya, jadi kita ke saya juga nggak enak gitu ya gitu. Makanya saya waktu itu saya
asalnya kan nggak mau mundur dari pelayanan gitu, tapi saya pikir lagi kalau seperti ini keadaannya nggak enak juga, ya udah saya bilang saya putusin untuk mundur waktu itu. Cuman sempat mundur sempat, Tante. maksudnya sempat ngomong ke Ibu Gembala Gitu. sama Bapak Gembala, saya mau mundur aja Ci, saya bilang gitu ya. Lalu Bugem dan Pagem gimana responnya? Responnya waktu itu Ci Ipa bilang, udah Ciliana jangan ngomong seperti itu dulu katanya. Coba direnungkan lagi apa keputusannya tepat apa enggak gitu. Saya Betul. bilang saya udah renungin sih, saya bilang ini udah keputusan saya gitu, daripada dalam pelayanan ada perselisihan atau apa, saya nggak mau, saya bilang gitu ya. Udah lebih baik saya mundur aja, meskipun berat sih saya bilang, cuman daripada ini saya bilang saya nggak enak, saya bilang gitu kan. Iya. Cuman ya si Ipa bilang janganlah gitu. Betul. Gitu. Justru waktu nanti tante tinggalin pelayanan, waduh, semakin ini ya, semakin Iya, goncangan. gitu. Gimana Tante? Tante Elis sebagai ibu gembala kaum wanita nih, aku mau tanya ya, seru banget ya. Tante Elis, aku mau tahu kalau misalnya aku datang ke Tante, kayak contoh lah Tante Liana ya datang, aku pengen berhenti pelayanan gitu ya. Mungkin untuk hiatus lah, menenangkan diri gitu. Apakah yang benar kita harus tetap dalam pelayanan itu walaupun hati kita bergonjang ganjing misalnya gitu ya, atau kita lebih baik mundur sejenak untuk kita bisa tenangkan diri dan berdoa, atau gimana Tante? Menurut Tante sebagai mentor kita? Kalau kata saya sih sebaiknya jangan mundur ya. Oke. Karena waktu kita mundur itu kita betul-betul sendiri ya. Sejelek-jeleknya kalau kita tetap ada di dalam komunitas itu, akan ada orang yang menguatkan gitu. Minimal mungkin kan ketuanya lah gitu ya. Kalau teman-teman nggak peka, minimal dekat dengan ketua itu kan ada yang nguatin gitu. Ya, Karena betul. buat saya gini, kalau orang berarti pelayanan juga itu secara nggak langsung itu rohaninya pasti akan turun. Oke. Cepat atau lambat akan turun gitu. Jadi kalau kita pelayanan ada satu tanggung jawab ya gitu. Kita nggak bisa semena-mena, Iya, nggak bisa betul, ngambil betul, keputusan seenaknya gitu Iya, ya. Kita iya. mikir bahwa kita itu kan surat yang terbuka sebagai pelayan betul. ya. Jadi ya kalau kata saya waktu ada masalah apapun kita jangan menjauh. Justru kita harus lebih mencari komunitas yang bisa betul membangun banget, kita. Itu ya. sih Betul menurut saya. banget. Oh mantap Tante. Tante kesaksiannya bener-bener bikin aku tuh ngerti ya bahwa kita sebagai perempuan tuh justru lebih berat tugasnya. Bener gak Tante Elis? Betul. Walaupun kayaknya lu istri doang sih tahu apa gitu, bener gak sih? Iya. Tapi ternyata pembisik yang bijaksana tuh betul istri ya Tante ya. Betul. Kita bener-bener harus hubungan sama Tuhan luar biasa banget ya. Tante punya ayat gak yang bisa Tante bagiin ke kita untuk jadi perenungan kita? Ayat favorit Tante selama di permasalahan ini yang membuat Tante tuh strong gitu. Ya ayat ini yang memutuskan saya untuk serahin semua sama Tuhan. Ada di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Yes, amin. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Betul, luar biasa Tuhan itu. Amin. Saat saya baca ini, saya serahkan semuanya. Saya mau percaya penuh sama janji Tuhan. Yes. Tuhan nyatakan mujizat. Amin. Amin. Gitu. Luar biasa banget Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang udah sempetin waktunya buat nonton Everyone Story. Semoga ini memberkati kalian semua yang lagi dalam permasalahan yang sama. Jangan lupa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, yang ada kita yang selalu menjauh waktu kita lagi di masalah ya. Tuhan tidak pernah jauh, maka dari itu apalagi untuk kita ya, terutama kesaksian hari ini untuk kita para wanita, ibu-ibu ya, ibu muda, ibu tua, ibu sedang ya, bebas. Yang penting wanita, kita punya peran penting banget dalam rumah tangga ya, apalagi walaupun kamu masih seorang anak, walaupun kamu seorang istri, pokoknya wanita ya. Belajar dari kesaksian Tante Liana, di mana Tuhan begitu luar biasa saat Tante Liana buka hati untuk ikut turut serta apa yang Tuhan mau. Waktu mengikhlaskan semuanya, justru malah Tuhan bekerja luar biasa. Coba waktu itu Tante ngikut genteng-gentengan gitu sama si Om, mungkin tidak ada damai sejahtera ya, tapi puji Tuhan luar biasa keputusan itu Tante Liana sebagai sekali lagi pembisik yang bijaksana, yang takut akan Tuhan tentunya, itu menjadi luar biasa banget pegangan untuk Tante Liana bisa menang ya dalam proses ini.
Begitu, terima kasih semuanya yang udah nonton, semoga diberkati. Buat kamu yang mau membagikan kesaksian, untuk menyiarkan kesaksian boleh kontak kami melalui kontak di bawah sini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.